Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Arianto. Saya dari kelas EI 23C5. Saya di sini akan mempresentasikan tugas materi basis data. Yang pertama adalah DBMS atau yang biasa disebut Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam suatu basis data. DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi terkait data seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Yang kedua, apa yang dimaksud redundansi data? Redundansi data mengacu pada praktik menyimpan data di dua tempat atau lebih dalam database atau sistem penyimpanan data. Redundansi data memastikan organisasi dapat terus menyediakan operasi atau layanan jika terjadi sesuatu pada datanya. Misalnya, jika terjadi kerusakan data atau kehilangan data. Dan yang ketiga adalah entitas. Apa yang dimaksud entitas? Entitas adalah objek dalam dunia nyata yang dapat diidentifikasi dan dibedakan dari objek lain. Dalam konteks database, entitas mewakili objek yang ingin disimpan dalam database seperti karyawan, produk, atau pelanggan. Dan yang keempat, apa itu composite key? Composite key atau kunci gabungan adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan bersama-sama untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam sebuah tabel dalam basis data. Ini berarti bahwa kombinasi nilai-nilai dari atribut-atribut ini harus unik di seluruh tabel. Yang kemudian, indeks key. Apa kegunaan dari indeks key? Kunci indeks atau indeks key adalah kunci yang digunakan untuk mengurutkan atau mengorganisir data dalam basis data. Mereka memiliki beberapa kegunaan yang penting. Yang pertama, mempercepat pencarian data daripada memeriksa setiap baris secara berurutan. Dan yang kedua, mengurangi waktu untuk memproses permintaan pengguna dan dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dan yang ketiga, pengurangan beban pada sistem. 4. Pengaturan urutan data. Dan yang terakhir, membantu dalam penyaringan data. Ada beberapa jenis arsitektur basis data. Sebutkan. Yang pertama, arsitektur basis data terpusat. Dalam arsitektur ini, semua data disimpan secara terpusat di satu lokasi atau server. Sistem ini memiliki satu titik akses untuk semua data dan biasanya digunakan dalam lingkungan yang relatif kecil atau sederhana. Dan yang kedua, arsitektur basis data terdistribusi. Dalam arsitektur ini, data disimpan di beberapa lokasi fisik yang terpisah dan terhubung melalui jaringan komputer. Ini memungkinkan akses data dari berbagai lokasi, memungkinkan pengguna untuk mengakses data dari mana saja di jaringan. Yang ketiga, arsitektur client server. Dalam arsitektur ini, sistem terdiri dari dua komponen utama, server yang menyediakan akses ke basis data dan klien yang berinteraksi dengan pengguna dan mengirimkan permintaan ke server untuk memperoleh atau memanipulasi data. Dan yang keempat, arsitektur peer-to-peer. Dalam arsitektur ini, setiap komputer atau nodes dalam jaringan memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai server dan klien secara bersamaan. Setiap node dapat membagikan dan mengakses sumber daya, termasuk data, langsung dengan node lain dalam jaringan. Dan yang kelima, arsitektur berorientasi layanan, Service Oriented Architecture atau SOA. Dalam arsitektur ini, fungsionalitas sistem disediakan sebagai layanan yang dapat diakses oleh aplikasi atau sistem lain melalui antarmuka standar. Data juga dapat diakses melalui layanan yang disediakan.
Dan yang keenam, yang terakhir, arsitektur mikro layanan, microservice arsitektur. Ini adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana sistem dibangun sebagai kumpulan layanan yang independen dan dapat diubah dengan cepat. Setiap layanan dapat memiliki basis data terkait dengannya, sehingga data tersebar di antara berbagai layanan. Kemudian kita masuk ke level basis data. Apa saja sih level basis data? Yang pertama adalah level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan, untuk data hari secara fisik dan data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan user melihat data dalam bentuk teks nama hari, Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Dan yang kedua, level konseptual. Level konseptual dalam level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Dan yang ketiga, level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, operasi data agar lebih hemat, dan enskripsi data agar lebih aman. Kemudian, apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Yang pertama, struktur data. Model hierarki. Pada model basis data hierarki, data disusun dalam struktur hierarki seperti pohon, di mana setiap entitas biasanya disebut sebagai rekaman atau node, memiliki satu atau lebih entitas yang terkait dengan entitas tersebut. Setiap entitas memiliki hanya satu entitas induk, kecuali untuk entitas teratas dalam hierarki yang tidak memiliki induk. Kemudian model jaringan. Pada model basis data jaringan, data disusun dalam struktur jaringan, di mana setiap entitas biasanya disebut sebagai rekaman, dapat memiliki beberapa entitas induk dan dapat terhubung dengan beberapa entitas lain, disebut sebagai rekaman lain atau melalui relasi. Dan yang kedua, hubungan antar entitas. Model hierarki. Hubungan antara entitas dalam model hierarki adalah satu ke banyak. Setiap entitas anak hanya memiliki satu entitas induk. Kemudian model jaringan. Hubungan antara entitas dalam model jaringan adalah banyak ke banyak. Sebuah entitas bisa menjadi induk dari beberapa entitas lain dan juga bisa menjadi anak dari beberapa entitas lain. Yang ketiga, fleksibilitas. Model hierarki. Model hierarki kurang fleksibel dalam hal menggambarkan hubungan yang kompleks antara data. Strukturnya cenderung membatasi dalam mengekspresikan beberapa tipe hubungan. Kemudian model jaringan. Model jaringan lebih fleksibel dan mampu menggambarkan hubungan yang lebih kompleks antara data. Ini memungkinkan untuk menggambarkan struktur data yang lebih dinamis dan bervariasi. Yang keempat, implementasi model hierarki. Implementasi model hierarki relatif lebih sederhana dibandingkan dengan model jaringan. Strukturnya mudah dipahami dan diterapkan. Model jaringan. Implementasi model jaringan lebih kompleks karena memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara entitas dan struktur jaringan yang lebih dinamis. Setelah itu,
kita masuk dengan apa perbedaan relational database dengan entity relationship. Yang pertama, konsep dasar. Relational database. Relational database adalah jenis basis data yang berdasarkan pada model data relasional. Ini menggunakan tabel untuk menyimpan data, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Relasi antara tabel didefinisikan melalui kunci asing yang menghubungkan nilai dalam satu tabel dengan nilai dalam tabel lain. Kemudian model Entity Relationship (ER). Model ER adalah model konseptual yang digunakan untuk merancang struktur basis data. Ini berfokus pada entitas, objek, dan hubungan antara entitas tersebut. Model ini menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan hubungan untuk menggambarkan struktur data secara konseptual. Yang kedua, representasi data. Relational database. Data disimpan dalam bentuk tabel, di mana setiap baris mewakili satu rekaman atau tuple, dan setiap kolom mewakili atribut. Relasi antara tabel didefinisikan melalui kunci asing. Terus model Entity Relationship atau ER. Model ER menggunakan diagram entitas dan hubungan untuk menggambarkan struktur data. Entitas direpresentasikan sebagai objek, atribut direpresentasikan sebagai karakteristik dari entitas, dan hubungan direpresentasikan sebagai koneksi antar entitas. Yang ketiga, kita masuk ke fokus utama. Relational database. Fokus utama dari relational database adalah pada penyimpanan dan pengelolaan data menggunakan tabel dan relasi antar tabel. Kemudian model Entity Relationship atau yang biasa disebut ER lagi. Fokus utama dari model ER adalah pada data desain konseptual basis data yang membantu dalam pemahaman dan dokumentasi tentang entitas, atribut, dan hubungan dalam sistem. Yang keempat, level representasi. Relational database. Representasi dalam relational database lebih pada implementasi fisik data dalam bentuk tabel, indeks, dan relasi. Model Entity Relationship atau ER. Representasi dalam model ER lebih pada konsep dan hubungan logis antara entitas dalam basis data. Apa perbedaan SQL dan NoSQL? Dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL. Struktur data SQL. Basis data SQL menggunakan skema yang terstruktur dan terdefinisi dengan baik. Data disimpan dalam tabel yang memiliki baris dan kolom dengan tipe data yang telah ditentukan. NoSQL. Basis data NoSQL lebih fleksibel dalam hal struktur data. Mereka dapat menyimpan data dalam format yang tidak struktur atau semi terstruktur, seperti dokumen, grafik, atau key value pairs. Yang kedua, skalabilitas. SQL biasanya lebih sulit untuk mengatasi skala yang sangat besar karena struktur tabel yang terdefinisi dengan baik dan ketergantungan pada relasi antar tabel. NoSQL dirancang untuk dapat mengatasi skala yang sangat besar dengan mudah karena mereka sering menggunakan pendekatan distribusi dan partisi data. Yang ketiga, fleksibilitas. SQL cocok untuk aplikasi yang membutuhkan integritas, data yang tinggi, dan relasi yang jelas antara entitas. NoSQL lebih fleksibel dan cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan data yang beragam dan perubahan skema yang sering. Contoh basis data berbasis NoSQL. Yang pertama, MongoDB. Kedua, Cassandra. Yang ketiga, Redis. Yang keempat, New4j. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau penjelasan yang kurang jelas dalam presentasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.